Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini dari SDN Cibubur. Kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku yang judulnya Lari Gung Lari. Buku ini penulisnya Mahfud Ikhwan dengan penerbit PT Sunda Kelapa Pustaka dan banyak halamannya 268 halaman. Kisah dalam buku ini diambil dari kisah nyata Suryo Agung Wibowo, peraih 2 medali emas nomor lari jarak pendek SEA Games di Laos. Dalam buku ini terdapat 5 bagian, dibagi menjadi 5 bagian. Baiklah, bagian yang pertama diawali dengan cerita ketertarikan Agung kecil kepada olahraga sepak bola. Agung kecil sangat mengidolakan pemain yang berasal dari Argentina, yaitu yang bernama Canigia, yang berambut pirang dengan ikat kepala melingkar dan larinya sangat cepat. Kecintaan Agung kepada sepak bola semakin hari semakin besar. Hampir setiap hari sepulang sekolah Agung bermain sepak bola dengan teman-temannya. Di kalangan teman-temannya Agung terkenal pelari yang sangat cepat, sehingga ia tidak ada yang mendandinginya. Hingga Agung kecil mempunyai cita-cita ia dapat melakukan permainan sepak bola di sebuah lapangan yang besar atau disebut juga dengan lapangan hijau ya. Kemudian Agung mendaftarkan ke sebuah klub sepak bola, yaitu yang bernama Klub Strong dengan asuhan Papendi atau dengan dipanggil dengan nama Papengkot. Untuk selanjutnya, hari demi hari Agung berlatih dan terus berlatih sepak bola dengan sangat rajin. Di klub itu Agung bertemu dengan Wawan yang sama-sama menyukai sepak bola. Wawan yang lama-kelamaan menjadi sahabat Agung ya. Meskipun dua sahabat itu berbeda karakter juga pemikirannya tentang sepak bola. Sampai suatu ketika Wawan mendapatkan cedera yang lumayan parah, dan setelahnya Wawan dianjurkan atau divonis oleh dokter tidak bisa lagi bermain bola. Nah itu cerita yang ada di bagian pertama. Yang di bagian kedua diceritakan setelah Wawan teman-temannya Agung mendapatkan kecelakaan, hingga ia pindah sekolah, juga pindah rumahnya ke kota lain, sehingga dia tidak bertemu lagi dengan Agung. Kepergian Wawan yang menjadi partner dalam berlatih olahraga sepak bola membuat Agung kehilangan. Ia merasa sendiri, pikirannya tidak stabil sehingga berpengaruh terhadap latihannya. Seringkali dia malas-malasan karena merasa tidak ada teman. Namun saat keadaan belum menjadi lebih buruk, Agung bertemu dengan Kurniawan Dwi Yulianto. Mungkin ada yang pernah dengar, Kurniawan Dwi Yulianto itu juga seorang pemain sepak bola yang masih muda ya. Kurniawan muncul untuk menyelamatkan Agung yang sudah merasa frustasi. Dalam sosok Kurniawan, ia seperti melihat dirinya dengan melihat Kurniawan sebagai gambaran masa depannya. Jadi Agung merasa dalam diri Kurniawan ia melihat dirinya sendiri, sehingga Agung kembali ke jalur semula, yaitu ingin menjadi pemain sepak bola yang profesional. Sepak bola adalah masa depannya, cita-citanya. Semua itu juga tidak terlepas dari dukungan dan doa dari orang tuanya, terutama dari ibunya ya. Dengan semangat tinggi dan doa ibunya, Agung kecil terus berlatih sampai akhirnya ia bisa memenangkan beberapa kejuaraan di daerahnya. Sampai Agung menginjak usia kelas 1 SMA dan ia terus berlatih sehingga menghasilkan prestasi dan juga
mendapat penggemar. Akhirnya dia juga mempunyai penggemar karena prestasinya di bidang sepak bola. Nah, itu sekilas cerita di bagian kedua. Di bagian ketiga, ceritanya manusia hanya berencana, tetapi tetap sang penentu hanyalah Tuhan. Berawal dari kejuaraan atletik pelajar se-Kota Solo, dan Agung ditugaskan menjadi utusan sekolahnya untuk mengikuti ajang kejuaraan tersebut. Hal yang sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Cita-cita dan keinginannya hanya sepak bola, tidak ada yang lain. Bakat olahraga atletik, dan untuk pertama kalinya Agung mendapatkan medali emas dalam kejuaraan itu. Kebahagiaan mendapat penghargaan yaitu medali emas bersamaan dengan berita duka atas meninggalnya pelatih sepak bola yaitu Pak Pengkor atau Pak Pendi ya. Pelatih sepak bola yang mendidik Agung, melatih Agung. Saat itu pula Agung bertemu dengan teman kecilnya yaitu Putri. Dari Putri ia mendengar kabar sahabatnya dulu yaitu Wawan ya. Kematian seseorang mendatangkan kedukaan. Demikian juga nasib klub Strong. Klub Strong adalah klubnya Agung yang pelatihnya sudah meninggal itu yaitu Pak Pengkor. Klub tersebut menjadi terpuruk sehingga Agung pindah ke klub lain. Sayangnya di klub lain Agung tidak berhasil. Prestasi dalam sepak bolanya merosot. Tepat saat itu untuk yang kedua kalinya guru olahraganya yaitu Pak Marno, seperti diceritakan dalam bagian di atas, Agung mendapat kesempatan oleh Pak Marno diberi kesempatan oleh pihak sekolahnya untuk mengikuti ajang atletik sehingga ia memenangkannya. Nah, untuk kedua kalinya Pak Marno menyerahkan surat panggilan langsung untuk Agung perebut medali emas kejuaraan atletik se-Kota Solo cabang lompat tinggi. Imbauannya agar Agung segera bergabung dengan pemusatan latihan atletik Kota Solo untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Jawa Tengah. Itu di tahun 2000. Setelah Agung bergabung dengan tim pemusatan latihan, ia dipertemukan dengan Pak Dwi yang menyarankan Agung untuk mengetes larinya karena Pak Dwi melihat kelebihan Agung di lari sprint. Di bawah bimbingan Pak Dwi, Agung mencoba kecepatan larinya, berlatih lompat tinggi dan lari sprint sehingga Agung mendapat medali emas dalam 2 nomor lomba yang diikutinya. Akhirnya Agung setelah berlatih keras di bawah bimbingan Pak Dwi mendapat prestasi, yaitu mendapat medali emas ya. Dia berhasil. Hanya sepekan setelah Agung mendapat 2 medali emas di Porda, ia mendapat sebuah telepon yang mengubah jalan hidupnya untuk selama-lamanya. Agung ditawari ikut ke Jurnas kejuaraan nasional junior atletik di Jakarta dengan biaya sendiri. Di Jakarta Agung dihadapkan dengan hal yang serba baru baginya. Agung mengikuti kejurnas itu dengan biaya sendiri. Nah, itu bagian ketiga. Dan yang bagian keempat, hanya 1 tahun setelah masuk PPLP Salatiga, Agung sudah bisa menjadi atlet profesional. Dan penghargaan dan medali pun mulai Agung kumpulkan. Sepanjang tahun 2002 sampai 2003, hampir semua kejuaraan yang diikutinya selalu dimenangkannya. Sampai kejuaraan di luar negeri pun Agung ikuti, meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan. Jatuh bangun ia lalui dengan semangat dan keras. Agung terus berlatih sehingga prestasi demi prestasi ia dapatkan. Itu bagian keempat. Dan di bagian kelima, kegagalan Agung dalam kejuaraan lari di PON 2004 akibat cedera membuat Agung frustasi. Saat di PON 2004 Agung mendapatkan cedera sehingga ia merasa
frustasi, putus asa, dan tidak mau kembali lagi melakukan lari, tidak mau lagi lari ya. Siapapun tidak bisa membujuknya sampai seorang gadis yang bernama Anjar bisa meyakinkannya. Anjar adalah pemegang medali Bobnas 2001 dalam lomba pencaksilat ya, dalam pencaksilat. Akhirnya kesempatan datang lagi, sebuah surat datang dari Jakarta, yaitu dari PB Pasi Pusat, memerintahkan Agung untuk mengikuti program pemusatan latihan nasional jangka panjang untuk persiapan SEA Games 2005 di Filipina, dan Anjar berhasil meyakinkan Agung untuk mengikutinya. Agung yang sudah putus asa karena cedera, dia tidak mau lagi mengikuti lari lagi, tidak mau melanjutkan lagi, tetapi berkat Anjar, Agung mau sadar ya, dia mau mengikuti lomba tersebut. Kondisi mental Agung masih rapuh, ia berperang dengan dirinya sendiri, perasaan rendah diri selalu menghantuinya. Sekuat tenaga Agung keluar dari dilema hatinya, antara takut tapi juga keberanian yang timbul akibat dorongan dukungan dari keluarga juga Anjar dia dapatkan ya. Dia merasa bimbang. Di SEA Games 2005 Filipina, Indonesia tidak menjadi juara umum, hanya berada di urutan kelima saja. Di cabang atletik pun hanya Agung yang mendapat medali perunggu, sehingga meskipun ia mendapat medali perunggu, tetapi sudah membuktikan bahwa dia bisa mampu berlari dan akan terus berlari. Sementara yang lain tidak mendapatkan medali satupun, dan hanya Agung yang mendapatkan medali perunggu di waktu SEA Games 2005 di Filipina. Nah, itu membuktikan bahwa Agung bisa dengan semangatnya ya. Meskipun saat itu Agung berada di posisi cadangan. Saat uji coba di Malaysia dan Singapura, cederanya kumat kembali hingga akhirnya memutuskan mundur dari pelatnas. Nah, saat di Malaysia dan Singapura, cedera Agung kumat kembali sehingga dia memutuskan untuk mundur dari pelatnas. Setelah off dari atletik, Agung memutuskan kembali ke bangku kuliah. Saat itu pula Agung melangsungkan pernikahannya bersama Anjar di usianya yang masih muda, yaitu 23 tahun. Setelah menikah, Agung dan Anjar memutuskan untuk hidup mandiri. Jatuh bangun mereka hadapi. Lika-liku rumah tangga mereka lalui bersama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Agung sang atlet berjualan roti sampai bantu-bantu keluarganya, sampai bantu-bantu ibu dan kakaknya ya, untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, kehidupan keluarganya. Tahun 2007, Agung mendapat panggilan lagi untuk mengikuti pemusatan pelatihan SEA Games di Jakarta dan harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Nah, saat Agung mendapatkan panggilan lagi, istri Agung hamil 6 bulan, terpaksa dia harus meninggalkan istrinya. Setelah anaknya lahir, Agung semakin termotivasi untuk lebih baik lagi hingga kerja keras dan pengorbanan Agung berbuah manis. Agung memenangkan final nomor atletik 100 meter putra SEA Games 2007. Hari itu tanggal 7 Desember 2007, hari kedua SEA Games 24. Di akhir cerita, dua sahabat bertemu kembali, Agung dan Wawan, dengan profesi yang berbeda. Keduanya bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola yang profesional, tetapi tetap cita-cita boleh setinggi langit, tapi yang menentukan hanyalah Allah. Hikmah dari cerita kisah nyata Suryo Agung Wibowo ya, dari buku Lari ini adalah banyak nilai positif yang dapat diambil dari kisah perjalanan hidup tokoh Agung yang layak diteladani. Kesederhanaan, keteguhan, dan semangat pantang menyerahnya dapat menjadi inspirasi
bagi kaum muda dalam menjalani hidup. Semoga anak muda di seluruh Indonesia termotivasi untuk menekuni olahraga dan memegang nilai-nilai sportivitas. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan cepat menyerah. Semuanya insya Allah bisa diusahakan dengan semangat dan motivasi. Wassalamualaikum